Kita kembali di Bincang Virtual dan pemirsa, seperti perbincangan kita pada hari ini, memang iuran BPJS dinaikkan itu tidak bisa kita hindari karena ini diperlukan. Tetapi juga masih ada banyak sekali ya penolakan-penolakan dari masyarakat. Bahkan ada juga yang mau menggugat nih, Bu Ina, bagaimana ini tanggapannya? Jadi sebetulnya kembali lagi mungkin buku statistik JKN yang kemarin diluncurkan itu bisa diakses di website BJSN. Khusus untuk Pak Agus nanti kami juga akan kirimkan, Pak. Jadi terima kasih Bu Ina. Jadi buku itu sebetulnya betul-betul membedah semua penyelenggaraan JKN. Jadi sebetulnya bisa menjawab apa yang disampaikan masyarakat, termasuk tadi apakah memang uangnya itu kemana. Jadi dari situ tuh kita bisa melihat bahwa oh memang ternyata pendapatan itu lebih kecil daripada klaim, ya kan? Kemudian juga ada beberapa penyakit tadi Pak Agus sudah menyampaikan, kok tiba-tiba jadi melesat tinggi gitu penggunaannya. Contohnya saja ya, operasi sesar itu dari 2014 sampai 2018 itu naiknya sampai 5 kali lipat. Nah ini masalahnya apa? Apakah memang ada masalah dengan maternal ataukah memang ada katakanlah semacam praktek yang tidak seharusnya? Ini kan perlu ditelaah lebih lanjut. Kalau memang ada masalah dengan maternal, berarti kan harus ada koordinasi penyelenggaraan JKN dengan kesehatan masyarakat. Nah ini kembali lagi kepada poin saya tadi. Di DJSN kami melihatnya tidak hanya dari satu angle saja, tapi bagaimana kita membangun ekosistem dari penyelenggaraan JKN ini. Ternyata memang keterkaitannya banyak, bukan hanya satu pemangku kepentingan saja, tapi banyak sekali yang terlibat. Nah soal iuran tadi saya juga ingin menegaskan kembali nih, karena banyak masyarakat yang selalu mengatakan ini pemerintah tidak peduli dan lain-lain. Pemerintah itu sangat peduli. Tadi Pak Melki sudah menyampaikan ada sekitar 132 juta orang yang memang iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Tapi selain itu sebetulnya iuran yang dibayarkan saat ini tuh masih jauh dari katakanlah iuran yang seharusnya. Contohnya kelas 1 harusnya sekitar 286.000, tapi kan sekarang bayar 150.000. Kelas 3 itu sekitar 134.000, sekarang kan bayar 42.500, itu pun 25.500 ya bayarnya. Karena pemerintah masih memberikan subsidi 16.500. Itu nilai aktuarianya ya Bu? Nilai aktuarianya, betul. Ya. Kemudian yang kelas 2 185.000. Jadi sebetulnya dari situ saja pemerintah juga sudah mensubsidi untuk semua orang. Ya. Betul. Jadi ini saya rasa yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Jadi kalau masyarakat juga misalkan tidak patuh bayar iuran, mereka harus ingat bahwa waktu mereka sakit, teman-teman anggota peserta lainnya itu memberikan dorongan atau bantuan kepada mereka gitu. Nah sekarang kalau mereka sembuh ya mereka juga bantuin juga dong yang lainnya yang sakit. Nah jadi yang seperti ini yang saya harap teman-teman di media juga bisa menyampaikan. Jadi bukan hanya saja soal pelayanan dan lain-lain. Pelayanan itu tentu saja ini sistem yang akan selalu berevolusi ya. Kita sudah 6 tahun, tapi ini akan selalu bergerak dan mari kita sama-sama benahi ya. Tapi harus ada hak dan kewajiban. Jadi saya ingatkan lagi, jaminan kesehatan memang adalah hak asasi. Tapi di situ juga kita ingat prinsipnya gotong royong. Berarti kita juga punya kewajiban untuk bergotong royong. Begitu ya Mbak ya? Baik, ini kita sudah di penghujung program. Langsung saja saya ingin meminta closing statement dari Mas Iqbal. Silakan Mas Iqbal. Jadi keputusan pemerintah dengan menyesuaikan iuran itu bagian dari langkah strategis ke depan untuk mengatasi persoalan berkepanjangan soal pembayaran tanggung jawab BPJS ke fasilitas kesehatan. Karena fasilitas kesehatan juga tidak bisa menunggu. Ketika nanti ada kegagalan pembayaran, maka resikonya balik juga ke kualitas layanan yang diberikan. Nah, tentu masyarakat bisa tetap dengan menyesuaikan dengan kemampuannya. Kami BPJS Kesehatan terbuka lebar untuk masyarakat bisa menggeser kepesertaannya. Karena kalau kenyamanan sebetulnya kan sangat subjektif ya, masing-masing orang punya standar kenyamanan yang berbeda dan kemampuan membayar itu menjadi faktor utama. Dan kami berharap semua orang tetap berperilaku hidup sehat. Karena bukan berarti dengan ada jaminan ini kita menjadi abai, bertindak tidak sehat dan yang lain, sehingga dampak ikutnya adalah pembiayaan jaminan kesehatan menjadi sangat lebar dan unlimited. Itu menjadi masalah besar di kemudian hari. Mungkin begitu, Mbak. Oke, baik. Mas Agus silakan. Ya gini, saya mau mencoba merubah saja. Bukan iuran deh, tabungan lah. Ya kita anggap saja kalau nanti merubah
nama itu merubah undang-undang. Jadi kita anggap saja itu tabungan. Kita anggap tabung aja, menabung kan nanti suatu waktu kita perlu kita pakai. Ya, kemudian yang mandiri bayarlah. Memang beberapa teman saya pun masih membayar ketika dia harus di bypass atau harus di ring. Nah, setelah itu udah sembuh dia lupa, udahlah nanti aja kalau sakit lagi. Nah, itu yang harus dididik oleh negara bahwa Anda tidak boleh begitu, lalu kenakan sanksi. Nah, semacam ini memang proses mendidik, tapi jangan terlalu lama karena kalau tidak ya jebol. Ini kalau kita tidak tanggung sama-sama, saya ragu ini bisa terus jalan. Kan? Kalau sudah tidak terus jalan ya kita yang rugi semua gitu, karena biaya kesehatan dari tahun ke tahun terus naik meningkat. Dan juga teman-teman dari sarana fasilitas kesehatan, tolonglah jangan bikin yang aneh-aneh karena ini uang APBN, uang rakyat. Kita pikir realistik saja. Kalau bisa diobati dengan lebih murah, ya pakai itu. Kecuali nanti memang ada komplikasi lain-lainnya. Ya, kemudian juga teman-teman yang kembali akan menuntut, itu hak kalianlah untuk menuntut. Tapi perlu diingat bahwa selama ini kalau dihitung sudah berapa yang kita nikmati ketika kita sakit. Jadi sekali lagi, tolong pikirkan karena ini untuk pelayanan kesehatan bersama yang harus kita bangun sama-sama supaya kita menjadi lebih sehat tentunya dan umur kita menjadi bisa lebih panjang karena kalau tidak nanti kita kedukun lagi. Itu saja. Iya, baik. Terima kasih Mas Agus Pambagio dan juga Bu Ine, Bang Melki dan juga Mas Iqbal. Kita sudah sampai di penghujung acara dan pemirsa itulah tadi bincang virtual kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan bincang virtual di episode berikutnya. Saya Tasya Felder mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.